Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melanjutkan materi minggu ini dengan judul memahami aspek-aspek teknologi komunikasi suara. Oke, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kalau temannya sebentar berhasil menjawab jawaban benar, kita kasih penghargaan ya dengan mengatakan wih keren. Oke, sekarang kita absen siapa yang hadir hari ini. Ayo, tunjuk tangan ya yang hadir hari ini. Pertemuan minggu lalu kita membahas aspek-aspek teknologi komunikasi data. Ada yang bisa bantu Ibu pengertian aspek apa saja aspek-aspek teknologi komunikasi data? Wih keren buat Risma karena masih mengingat materi pelajaran yang lalu. Benar yang dikatakan Risma bahwa
Data yang aspek-aspek teknologi komunikasi data adalah yang pertama, data dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video ataupun suara dan harus mengaktifkan koneksi jaringan. Kemudian data bisa disimpan kemudian dikirimkan kembali pada kondisi delay. Kemudian benar ini dikatakan juga Ihsan. Aspek komunikasi data yaitu source, transmitter, transmission, system, receiver, dan destinasi. Benar ya? Itu proses komunikasi datanya. Kemudian bisa lakukan dengan 3 mode transmisi, hal duplex, simplex, dan full duplex. Kemudian bisa dilakukan komunikasi data secara sinkron, langsung, dan asinkron. Kemudian komunikasi yang dilakukan biasanya bisa jarak jauh, secara langsung dan tidak langsung. Bisa juga memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Misalkan bisa jadi remote TV, AC. Kemudian memungkinkan juga aspek terakhir memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi ataupun sentralisasi seperti pada jaringan LAN MAN-WAN. Keren ya bagi yang sudah menjawab. Kegiatan literasi kita kali ini adalah mengenai tentang 10 ilmuwan muslim dan penemuannya untuk peradaban manusia. Ilmuwan yang pertama Al-Khawarizmi atau nama lengkapnya Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, lahir di Iran pada tahun 780 Masehi dan meninggal pada tahun 850 Masehi. Seorang muslim yang pertama-tama dan ternama dalam ilmu matematika dan ilmu hitung. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapak algebra. Orang Eropa menyebutnya dengan algoritma. Nama itu kemudian dipakai orang-orang barat dalam arti kata aritmatika atau ilmu hitung. Itu salah satu ilmuwannya ya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk ilmuwan yang kedua? Ibnu Sina, Avicenna, lahir tahun 986, kemudian meninggal di tahun 1037 Masehi. Ya, benar Iksan. Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Kemudian hidup antara tahun 986 sampai 1037 Masehi.
Ia adalah seorang ilmuwan muslim dan filosof besar pada waktu itu, hingga kepadanya diberikan julukan Sal Ar-Rais. Benar ya? Kemudian untuk 8 ilmuwan lainnya, kalian bisa baca nanti ya, ini salah satu kegiatan literasi yang wajib kita lakukan. Jadi selain mengajarkan pembelajaran, kalian harus tahu juga kajian-kajian lain, utamanya seperti ini, tentang 10 ilmuwan muslim dan penemuan dan untuk peradaban manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini tentang pengetahuan melalui diskusi atau penggalian informasi. Peserta didik mampu menjelaskan aspek-aspek teknologi komunikasi suara dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran dari segi keterampilan, melalui mengkomunikasikan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil menalar aspek-aspek teknologi komunikasi suara dengan bekerja sama dan penuh tanggung jawab. Pembahasan kita kali ini tentang aspek-aspek teknologi komunikasi suara. Pertama, data yang dikomunikasikan berupa suara secara langsung menggunakan pulsa telepon untuk HP dan telepon kabel. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang dilakukan biasanya jarak dekat atau jarak jauh. Itu ya aspek-aspek teknologi pada komunikasi suara. Data yang dikomunikasikan berupa suara secara tidak langsung itu jelas ya, kalian pahami bahwa kalau kita mau menelpon harus menggunakan suara. Makanya dia harus terjadi komunikasi secara langsung karena harus kita menyampaikan pesan suara dalam bentuk komunikasi langsung, bukan rekaman. Aspek kedua itu menggunakan pulsa telepon. Pulsa adalah alat satuan perhitungan biaya menelpon handphone. Sekarang ibu mau tanya, adakah yang tahu pulsa handphone, tentang pulsa handphone prabayar? Wih, keren buat Iksan. Benar Iksan, bahwa prabayar itu pulsa HP yang prabayar itu adalah satuan perhitungan biaya telepon yang kita bayar di depan untuk menggunakan layanan dari satu provider. Itu benar ya. Wih, keren buat Iksan. Benar Iksan, bahwa prabayar itu pulsa HP yang prabayar itu adalah satuan perhitungan biaya telepon yang kita bayar di depan untuk menggunakan layanan dari satu provider. Itu benar ya.
Selanjutnya tentang pulsa pasca bayar. Pulsa pasca bayar itu adalah perhitungan biaya lebih ke arah perhitungan tagihan, di mana pakai pulsa dulu nanti dibayar. Walhasil tidak ada istilahnya habis ya, tapi siap-siap akhir bulan pembayarannya. Apakah di antara kalian ada yang menggunakan pulsa pasca bayar atau prabayar? Yang pasca bayar silakan angkat tangan. Oke, Iksan menggunakan pasca bayar, Risma juga menggunakan pasca bayar. Kalau ibu menggunakan prabayar, kenapa? Biar mudah atau bisa mengatur pemakaian pulsa menelpon. Karena kalau pasca bayar, seenaknya kita pakai, lupa kalau ternyata pembayaran kita akan membengkak. Jadi ibu lebih memilih pulsa prabayar. Beli dulu pulsanya, kemudian digunakan. Kalau pasca bayar, pakai dulu pulsanya, nanti dibayar di belakangan. Ya benar Iksan, kalau menggunakan WiFi kita kan ceritanya menggunakan layanan IndiHome dari IndiHome yang harus kita bayar per bulan. Pakai dulu, kemudian nanti setelah menggunakan per bulan 1 bulan itu baru kita bayar. Jadi jelas ya perbedaan prabayar dengan pasca bayar. Nah sekarang kita masuk ke komunikasi yang dilakukan biasanya jarak dekat. Pada komunikasi ini beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas. Seperti yang kita bahas di sini banyak membahas masalah tentang komunikasi radio. Komunikasi radio amatir. Informasi yang dipancarkan ke segala arah tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi ini bersifat pribadi, contoh Radio Orari atau Organisasi Amatir Radio Indonesia. Berikutnya ada lagi komunikasi radio handy-talkie. Komunikasi radio handy-talkie ini informasinya terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya sangat terjaga. Namun
menggunakan handy talk ini, jika si A ingin berbicara harus menekan tombol bicara dan si B hanya boleh mendengarkan. Begitupun sebaliknya. Jadi sebenarnya komunikasi radio handy talk ini komunikasi yang banyak orang lakukan. Umumnya ada juga di sekolah yang kita gunakan sekarang ini antara Satpam dengan Wakasek kurikulum ataupun Wakasek kesiswaan untuk menjaga keamanan sekolah. Itu ya, kalian sering lihat di sekolah komunikasi yang yang sering dipegang oleh Pak Gunawan dengan Pak Fahrul. Nah, itu komunikasi paling aman, tidak menggunakan pulsa. Ibu berharap materi ini sudah kalian baca, karena sudah sejak dari pagi Ibu sudah kirimkan ya di WA maupun di Google Classroom. Namun Ibu mau tanyakan, adakah yang sudah atau ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan tentang komunikasi radio antar penduduk atau citizen band atau disingkat dengan radio CB? Benar Iksan, contohnya adalah intercom. Wih, keren buat Iksan ya. Ibu jelaskan kembali bahwa radio CB itu contohnya rapi atau intercom, di mana radio CB ini adalah hubungan komunikasi yang bersifat pribadi, jangkauannya terbatas, dan kerahasiaannya tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Jadi ini informasinya tidak bersifat pribadi untuk umum. Beda ya dengan radio amatir dan radio handy-talkie tadi. Berikutnya, komunikasi radio panggil atau paging system digunakan untuk memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim jangkauan yang terbatas. Contoh dari komunikasi paging system ini adalah pager. Sebenarnya, pager itu alat komunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Alat ini masih sedang dipakai untuk orang-orang yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa informasi dari kesehatan. Oke, benar Iksan. Untuk pengertian CB atau penjelasan tentang CB adalah hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas, dan kerahasiaannya tidak terjamin. Karena semua pesawat menerima sistem komunikasi dan menerima informasi yang sama. Benar Iksan ya, wih keren.
Berikutnya komunikasi siaran radio. Kalau radio pasti tahu semua kan, bahwa radio itu informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut. Dan informasi yang dikirimkan bersifat umum. Contohnya radio ya, boleh juga radio di handphone atau um, selain radio di handphone, bisa juga radio yang dari radio itu sendiri ya, tape recorder. Ini Ibu kirimkan contohnya. Aja ya. Betul. Keringat itu keluar. Betul sekali, karena olahraga tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita juga sih sebenarnya. Dan kunci dari COVID-19 sebenarnya ya daya tahan tubuh juga. Imunitas tubuh ya. Betul, olahraganya enak tuh Sobat Insani, apalagi kalau mataharinya ya masih kayak seger-seger udaranya olahraga. Pagi ya. Betul. Selain nggak terlalu panas juga menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, selain itu tidak lengkap rasanya kalau ngomongin soal data kesehatan. Betul Iksan, ini terima kasih sudah mengirimkan contoh gambar. Ini radio terlama ya. Itu tadi radionya Ibu yang saya kirimkan. Ini lebih lama lagi dari Ibu punya. Mantap, masih punya. Oke, aspek komunikasi suara berikutnya, komunikasi yang dilakukan biasanya jarak jauh. Kadang kita menggunakan handphone atau telepon rumah untuk menelpon keluarga. Misalkan kita di Pangkep, menelpon ke Makassar, ataupun misalkan telepon luar negeri ke Indonesia, dari Mekah ke Indonesia. Kalau Pangkep ke Makassar itu namanya SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Atau biasanya cara kerjanya tekan kode area dulu. Misalkan kalau Makassar itu 0411, kemudian tekan nomor tujuan, misalkan 455872. Jadi kalau misalkan kita orang Pangkep mau menelpon orang ke Makassar, orang atau keluarga di Makassar, harus menekan tombol 0411 sebagai kode areanya, kemudian nomor tujuan misalkan 455872, baru bisa tersambung. Nah, kalau misalkan telepon ke luar negeri, misalkan dari Mekah ke Indonesia, ya kalau kita menggunakan handphone menelponnya, atau dikatakan menggunakan kode operator SLI plus kode negara dan plus kode tujuan, misalkan seperti ini. SLI ini tahu kan panjang SLI, sambungan langsung internasional. Jadi misalkan kita mau telepon ke atau orang dari Mekah menelpon ke Indonesia, caranya tekan dulu kode misalkan Indosat atau Simpati Telkomsel AS sama kode SLI-nya 01016. Kemudian kode telepon Arab misalkan 966. Kemudian nomor telepon tujuan. Jadi kalau orang Arab mau menelpon ke Indonesia, dia harus menggunakan kode SLI-nya dulu, kemudian kode Arab, kemudian tujuan ke sini, tujuan ke nomor tujuannya misalkan ke Indonesia. Jadi tidak bisa langsung menelpon. Jadi teleponnya orang Mekah telepon ke Indonesia tanpa melalui kode operator SLI dan kode negara plus telepon tujuan.
Sekarang kalian kerjakan LKPD-nya ya. Seperti biasa dikerjakan secara berkelompok dan saling berdiskusi dengan kelompok kecil masing-masing. Aturannya sama dengan materi yang kemarin. Silahkan ya, Ibu tunggu hasilnya. Saya berharap betul-betul diaktifkan kelompok kecilnya kembali, karena itu bagian dari penilaiannya Ibu. Karena ini masih dalam bentuk online lah, jadi saya berharap aktifkan kembali diskusi kelompok masing-masing. Iya, Iksan, tugas LKPD ini didiskusikan di kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diskusi kelompok 1 beranggotakan Fitri, Iksan, dan Zainal. Ini diskusi cukup paling ramai ya di antara semua kelompok. Diskusi kelompok 3 beranggotakan Alifia, Hairani, Fadil. Diskusi kelompok 4 beranggotakan Risma, diskusi kelompok 6 Suri Jalali, Faki, dan Hendra. Bila sudah selesai diskusi kelompoknya, ayo kirim tugas-tugas kalian yang sudah selesai di grup ini untuk Oke, terima kasih. Kelompok 1 sudah mengirimkan hasil diskusi LKPD-nya. Ibu menunggu kelompok lain. Oke, kelompok 4 juga sudah mengirimkan hasil tugas LKPD-nya. Terima kasih. Oke, kelompok 6 sudah mengirimkan tugas LKPD-nya. Silakan yang sudah selesai LKPD kelompoknya mengikuti. Ayo, mari saling berdiskusi jawaban LKPD masing-masing. Kita mulai nomor 1 ya.
Silakan yang mau menanggapi dari 3 kelompok yang sudah masuk tugasnya nih, LKPD nomor 1. Terima kasih Iksan sudah mengirimkan komentarnya bahwa komunikasi radio amatir yaitu informasi yang dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima terbatas pada mereka yang mempunyai izin operasi. Oke, keren buat Iksan. Ada lagi mau menanggapi nomor 1 ini, nak? Masih ada 3 nomor lagi. Oke, sudah ada jawaban dari Suljalal Walikram bahwa radio amatir adalah komunikasi dua arah melalui radio dengan status amatir yang telah diakui. Kegiatan amatir radio adalah kegiatan melatih diri dengan saling komunikasi dan penyelidikan teknik radionya yang diselenggarakan oleh para amatir radio. Terima kasih Ikram. Oke, ada lagi yang berkomentar? Kita lanjut nomor 2 ya. Kesimpulan dari kelompok kami, komunikasi radio amatir yaitu informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi. Untuk jawaban nomor 2, kalau kesimpulan dari kelompok 1 pada gambar nomor 2 adalah handy-talkie, yaitu suatu alat komunikasi yang bentuknya mirip dengan telepon genggam yang dapat mengkomunikasikan 2 orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio dan sering dipakai untuk komunikasi yang sifatnya sementara karena salurannya dapat diganti setiap saat. Ternyata juga di jawaban kelompok lain sama ya. Sebenarnya setelah Ibu cek kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini jawabannya sama. Jadi kita tutup sampai di sini, tapi kita beralih ke tes formatif. Masih ada yang belum tes formatif. Tolong dilanjut tes formatifnya ya. Sebentar lagi Ibu akan umumkan berapa nilai di kelompoknya untuk hasil diskusi LKPD ini dengan nilai formatifnya. Ayo silahkan mengikuti tes formatif. Ibu tunggu 15 menit dari sekarang. Ibu akan menyimpulkan materi hari ini tentang aspek-aspek teknologi komunikasi suara, bahwa ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang dikomunikasikan berupa suara secara langsung menggunakan pulsa telepon untuk HP dan telepon kabel, itu pasti ya. Kemudian komunikasi yang dilakukan biasanya jarak dekat ataupun jarak jauh. Kalau masalah menggunakan pulsa telepon untuk HP dan telepon kabel, ada 2 jenis macam pulsa ya. Ada pulsa prabayar dan ada pulsa pasca bayar. Kalau pulsa prabayar, pulsa yang dimana satuan perhitungan biaya telepon yang kita bayar di depan. Jadi bayar dulu atau beli dulu vouchernya, kemudian digunakan.
Kemudian kalau yang prabayar, pasca bayar, kita itu menggunakan dulu fasilitas atau pulsa, nanti dibayar di akhir bulan atau awal bulan. Kemudian komunikasi yang dilakukan biasanya jarak dekat seperti pada komunikasi radio amatir, handy talkie, radio antar penduduk, pager, dan komunikasi siaran radio. Yang biasanya jarak jauh itu mengkomunikasi menggunakan telepon rumah dan telepon dan handphone, menggunakan handphone alat untuk menelepon, baik itu jarak jauh atau jarak dekat atau yang dikatakan SLJJ atau SLI. Kemudian materi untuk minggu depan itu kita akan pelajari materi tentang analisis kebutuhan jaringan. Jadi untuk KD minggu ini sudah cukup untuk aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara. Minggu depan kita akan mempelajari atau menganalisis kebutuhan jaringan. Oke, Ibu akan umumkan juga nilai hasil diskusi LKPD dan nilai formatif. Untuk nilai hasil diskusi jawaban LKPD ini selamat kepada beberapa kelompok ya yang nilainya 100 dan memang jawabannya sama. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 6. 5 dan 7 masih perlu diperbaiki satu nomor, setengah nomor sebenarnya. Kemudian untuk nilai tes formatif ini lumayan ya, mendapatkan nilai 100. Tidak seperti pekan lalu, ini sudah banyak nilai 100, 90, 80, dan nilai terendah 70. Selamat buat kalian semua. Oke, ada 2 kelompok yang memberikan kesimpulan dalam bentuk video. Ibu akan kirimkan. Komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas pada mereka yang mempunyai izin beroperasi. Informasi bersifat pribadi. 2. Komunikasi haldi talki. Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, terima kasih telah mengirimkan video kesimpulannya. Wih, keren, alhamdulillah ya nilainya. Selamat buat yang mendapatkan nilai 100, 90, 80. Yang 70 mohon belajar lagi anak. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran ini. Semoga kedepannya pertemuan kita akan lebih bagus selain di WA seperti ini. Oke, sampai ketemu pekan depan. Ibu mengucapkan banyak alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bagi Ibu ini sangat memuaskan pembelajaran hari ini walaupun melalui WA. Ibu ucapkan banyak terima kasih.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan, nak.